Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistematika business plan untuk alat hand sanitizer otomatis. Dari kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama saya Ahmad Mabrur, NRP 011. Yang kedua Daniel, NRP 09. Yang ketiga Dimas Putra, NRP 013. Yang keempat Tri Retnani, NRP 017. Ya, untuk yang pertama dalam sistematika business plan yaitu executive summary. Pada pandemi corona seperti ini, semua orang harus berhati-hati untuk melindungi dirinya sendiri karena virus corona sendiri menular melalui udara dan bisa juga sentuhan tangan bekas orang yang terkena virus corona. Oleh sebab itu, masyarakat diharuskan untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri sendiri agar tidak terkena virus dengan cara selalu menjaga kebersihan, apalagi sering berkeliaran di tempat umum atau pusat perbelanjaan. Untuk saat ini, alat yang kami buat sangat cocok digunakan di tempat umum yang banyak keramaian, sehingga alat yang kami buat akan dapat mendorong pasar supaya masyarakat umum selalu membawa hand sanitizer sendiri. Masyarakat umum bisa menggunakan hand sanitizer di berbagai tempat umum yang disediakan. Untuk yang kedua yaitu industri analisis. Yang pertama skala bisnis, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi penjualan. Yang kedua budaya pesaing. Yang ketiga KSF atau Key Success Factors. Yang keempat tren industri. Yang kelima prospek jangka panjang. Untuk skala bisnis kami masih pada skala bisnis mikro, dikarenakan sedangkan tingkat pertumbuhannya juga masih belum, dan proyeksi penjualan kami masih pada masyarakat sekitar, belum menyeluruh dikarenakan jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Sumber daya manusia atau pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata masih mahasiswa. Belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka akan ke lembaga keuangan non-bank, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Untuk budaya pesaing adalah penjual produk yang sama dengan harga penjual yang rendah. Begitu yang bisa menjadikan penjualan alat kami ini kurang mampu bersaing. Untuk tren industri, alat kami termasuk mengikuti tren industri karena pada zaman ini kan sudah serba otomatis. Yang keempat, key success factor. Faktor yang menyebabkan sukses dalam pembuatan alat ini adalah kerjasama tim dan semangat untuk memperkenalkan alat ini agar banyak diminati masyarakat. Prospek jangka panjang. Untuk jangka panjang kami berharap alat yang kami buat akan dilirik dan dibeli oleh perusahaan agar bisa diproduksi lebih banyak. Selanjutnya adalah pembahasan untuk company description. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang industri dan ditujukan untuk semua kalangan. Dengan produk kami yaitu hand sanitizer otomatis, diharapkan dapat mempermudah masyarakat supaya tidak repot-repot untuk memencet. Jadi cukup untuk mengulurkan tangan. Alat ini akan secara otomatis menyemprotkan dan juga bisa mencegah penyegaran dari virus corona melalui alat hand sanitizer yang dipakai sehari-hari. Poin kedua ada sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2020 oleh 4 orang, yaitu yang pertama ada Daniel, yang kedua ada Mabrur, ketiga ada Dimas,
Dan yang keempat ada saya, Tri Retnani, yang memiliki bidang latar pendidikan yang sama, yaitu teknik instrumentasi, dan dengan didampingi penasehat, yaitu Bapak Arif Abdurrahman. Poin ketiga ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi kita adalah menjadi produsen yang berkualitas. Misi kita adalah mengembangkan teknologi agar bisa dimanfaatkan masyarakat luas. Dan tujuan perusahaan kami adalah agar perkembangan teknologi semakin maju. Poin keempat, ada jenis produk ditawarkan. Jenis produk yang kami tawarkan adalah produk yang memanfaatkan teknologi, yaitu kami membuat hand sanitizer otomatis. Dan menurut kami, produk ini sangat berguna di saat yang seperti ini, pandemik COVID-19. Untuk status saat ini, poin kelima, status saat ini kami masih merupakan bisnis mikro karena belum memiliki status hukum dan kepemilikan. Selanjutnya adalah manajemen tim dan company struktur. Dipimpin oleh ketua, yaitu Mabrur. Di sini ada penasihatnya, yaitu Bapak Arif Abdurrahman. Ketua ini membawai beberapa divisi. Ada 7 divisi. Yang pertama, pengadaan alat yang dipertanggungjawabkan oleh Daniel. Selanjutnya ada divisi pemasaran alat. Penanggung jawabnya adalah Dimas. Selanjutnya, yang ketiga, untuk produksi alat ini dilakukan oleh seluruh anggota. Yang keempat, ada pelayanan, dipertanggungjawabkan oleh saya sendiri, Tri Retnani. Poin kelima, divisi kelima, ada keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh saya juga. Selanjutnya, yang keenam, ada perbaikan alat, dipertanggungjawabkan oleh Daniel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, packing alat. Ini sebagai penanggung jawabnya adalah Dimas. Bisnis model. Ini merupakan bisnis model kanvas dari produk kami. Untuk poin pertama, ada customer segment. Customer segment ini merupakan sasaran konsumen dari produk kami, yaitu hand sanitizer otomatis. Di sini ada 2. Yang pertama, instansi yang masih mempekerjakan pegawai di kantor, dan kedua adalah semua kalangan masyarakat umum. Selanjutnya ada value proposition. Ketika pemetaan customer segment sudah jelas, maka selanjutnya kita memilih mana masalah atau kebutuhan dari pelanggan yang ingin kita penuhi. Di value proposition ini juga harus mempertimbangkan keunikan ataupun keunggulan. Untuk value proposition dari produk kami ada 3. Yang pertama, portable, selanjutnya lebih efisien dan efektif untuk penggunaan, dan yang terakhir ada alat otomatis tanpa sentuh sehingga lebih aman supaya virus tidak mengenai tangan. Selanjutnya, channel. Jadi channel ini bagaimana cara agar value atau masalah ini bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi bagaimana mereka bisa tahu. Untuk channel pada BMC kami ada 3. Yang pertama melalui sosial media, selanjutnya melalui website, dan juga melalui brosur. Selanjutnya customer relationship.
Jadi ini tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi. Untuk customer relationship kami ada 4, yaitu service after sale, selanjutnya promo, diskon, dan juga garansi. Selanjutnya revenue streams. Revenue streams ini adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Revenue streams di sini ada 3. Yang pertama, pengguna jasa kurir online, JNE, Gojek, dan lain-lain. Kedua, penjualan produk alat. Dan yang ketiga, profit penjualan produk. Untuk poin selanjutnya ada key activities. Untuk key activities dari BMC kami ada 5 poin. Yang pertama, pembelian komponen alat. Kedua, perancangan alat. Ketiga, produksi. Keempat, marketing. Dan kelima, distribusi. Poin selanjutnya, key research. Jadi key research ini merupakan apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value-nya. Di sini ada 2 key research. Yang pertama yaitu memiliki peralatan untuk pembuatan alat. Yang kedua, memiliki tempat untuk proses produksi alat. Poin selanjutnya, key partner. Untuk key partnernya ada 3. Pertama, mitra kurir atau pengemudi, jadi kurir JNE, driver Gojek, dan lain-lain. Yang kedua, ada toko listrik dan elektronika. Yang ketiga, ada toko alat komponen. Dan untuk poin terakhir ada cost structure. Jadi ini merupakan daftar biaya yang dikeluarkan dari pembuatan produk kami. Ada 4. Yang pertama adalah bahan dan alat atau komponen. Kedua, biaya marketing. Ketiga, biaya kemasan dan packaging. Dan yang terakhir ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya kita akan membahas market analysis. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, segmentasi dan target pasar yang dipilih. Yang kedua, perilaku pembeli. Dan yang ketiga ada analisis pesaing. Segmentasi dan target pasar yang dipilih. Jadi segmen pasar yang cocok untuk produk hand sanitizer otomatis di dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini adalah ada 2. Di semua kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ada instansi yang masih mempekerjakan pegawainya di kantor ataupun pekerja lainnya yang ada di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Nanda Waspodo, NRP 105 117 00 00 13 dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan yaitu yang pertama perilaku pembeli. Ada 2 perilaku pembeli, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Jadi konsumen rasional itu mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak. Maka produk kami ini cocok untuk konsumen karena di kondisi pandemi seperti kita ini membutuhkan alat hand sanitizer otomatis ini. Yang kedua, konsumen irasional, yaitu konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming potongan harga atau strategi marketing lainnya dari suatu produk. Untuk bisa menarik konsumen, kita bisa memberikan beberapa strategi marketing seperti diskon, service after sales, ataupun garansi.
Selanjutnya analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan suatu perbuatan menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Ya, yang pertama, kompetitor my product, waktu pengiriman 4 hari, service after sale dapat, garansinya 1 tahun, harganya cukup murah yaitu 130.000. Yang kedua, penguin hand washing bottle, waktu pengirimannya minusnya itu dia lama karena dia mengirimnya dari luar negeri dengan estimasi waktu tiba hanya 5-14 hari karena dia import ya. Garansinya sama, tidak ada, harganya ya cukup relatif mahal yaitu 163.000, yang menengah lah. Yang ketiga, soap dispenser, waktu pengirimannya dia open PO ya 20 hari, service after sale-nya nggak ada, karena dia juga nggak ada, dan produknya sangat mahal yaitu 343.000. Slide selanjutnya yang ketujuh yaitu the economic of business. Ada 3 yaitu sumber pendapatan dan margin keuntungan, biaya tetap dan variabel, dan startup cost. Yang pertama, sumber pendapatan dan margin keuntungan. Sumber pendapatan yaitu dimulai dari penjualan secara produktif ke unit-unit atau daerah-daerah yang membutuhkan dengan memberikan sedikit harga miring atau diskon. Dengan begitu, kebutuhan akan tetap jalan stabil, tidak mengalami penurunan, sehingga tetap diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk setiap penjualan produk, kami mendapatkan keuntungan sebesar 30.000. Biaya tetap dan variabel. Biaya tepat dan variabel yaitu dengan kita merilis untuk beberapa versi dari alat tersebut. Jadi ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Nantinya bisa meningkatkan daya produktivitas maupun penjualan, dan kita akan buka untuk open reseller buat siapa yang mau join mitra dari produk kita, sehingga nantinya produk dapat tersebar luaskan dan mempunyai cabang dari setiap daerah. Jadi masyarakat itu nggak kesulitan untuk mencari alat kita gitu. Startup cost yaitu startup cost produk kita harus menyesuaikan dengan daya ekonomi masyarakat sekitar agar nantinya produk kita bisa terjangkau dari segi harga. Jadi kita harus menyesuaikan ya dari lingkungan masyarakat tersebut. Jadi bisa menganalisa harga. Yang ketiga yaitu marketing plan, strategi pemasaran keseluruhan. Untuk saat ini metode pemasaran yang efektif yaitu melewati sosial media atau online biasanya. Kita bisa membuat brosur lalu bisa di sosmed. Cara ini efektif untuk segmen pasar semua kalangan masyarakat umum karena semuanya bisa mengakses ya. Untuk pemasaran instansi kita bisa meminta bantuan misal pada orang tua, keluarga atau kerabat yang bekerja di instansi yang tidak WFH. Yang 3, next step, kita akan melakukan open PO. Di situ kita akan memberikan diskon atau potongan harga sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli. Proses siklus penjualan yaitu produksi, demo alat, terus open PO produk, reseller, atau konsumen. Lanjut, selanjutnya yaitu biasanya bauran pemasaran 4P, produk, namanya produk, price, harga dimulai start 120, place, rumah, kantor, rumah sakit, kantor, layanan umum, dan lain-lain. Promosinya dengan cara memberikan diskon, garansi, dan service after sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Daniar Wibowo, NRP 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan development plan, yaitu tujuan usaha jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan reseller ataupun ke toko-toko agar kami dapat dengan mudah untuk mendapatkan pelanggan, agar usaha ini tidak mengalami kendala apapun dalam kesediaan produk. Yaitu strategi. Demi mewujudkan tujuan usaha jangka panjang, perlu strategi yang spesifik untuk mencapainya. Strateginya adalah menjaga kualitas produk dan pelayanan yang ramah terhadap konsumen agar konsumen nyaman. Untuk evaluasi resikonya, setiap usaha pasti memiliki resiko yang akan menghadangnya. Untuk itu, meminimalisir resiko segera dilakukan agar usaha berjalan aman dan terkendali.
Untuk exit-plan-nya, kami akan memberikan potongan harga sebesar 10% untuk pembelian dan pemesanan lebih dari 7, dan bagi yang memesan melalui via online, kami akan memberikan free ongkir untuk dikirimkan ke wilayah. Yaitu ada lagi untuk sasaran dan jadwal pencapaian. Sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan jangka panjang sebagai berikut, antara lain menarik pelanggan dengan website yang memaparkan gambar produk dengan harga yang sesuai standar penjualan. Menarik pelanggan dengan cara promosi produk melalui iklan dan desain logo yang membuat pelanggan menjadi terkesan dan ingin berbelanja. Pelayanan terhadap konsumen saat pembeli perlu menerapkan sikap yang terbuka dan ramah terhadap pelanggan, menjaga kualitas dan jaminan mutu produk saat dikirimkan ke alamat pelanggan, memberikan reward khusus kepada pelanggan ataupun karyawan yang berprestasi atau memiliki kredibilitas yang baik. Dan masih terdapat yang lainnya juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang operational plan. Operational plan adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi jangka pendek dan dengan tujuan mencapai efisiensi, yaitu pencapaian perencanaan dalam produksi meliputi tentang bagaimana metode dan teknologi yang dibutuhkan, kemudian menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan alat hand sanitizer otomatis. Yang kedua, perencanaan dalam keuangan yang berhubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk aktivitas operasional. Dalam pembuatan penyemprot hand sanitizer otomatis, ini perencanaan keuangan didapatkan dengan hasil dan harga pokok produksi dengan total 100.000. Yang ketiga, perencanaan dalam pemasaran kebutuhan dengan keperluan penjualan dan distribusi atau jasa dalam pembuatan penyemprot hand sanitizer otomatis. Ini perencanaan pemasaran yang dilakukan, yaitu memasarkan alat kepada fasilitas publik yang dirasa masih ramai digunakan oleh masyarakat. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang overall schedule. Sebelum memulai suatu bisnis, kita harus mengetahui sasaran terlebih dahulu. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan untuk memulai bisnis seperti perencanaan alat yang akan dijual. Misal, di sini usaha kami sudah menjalin hubungan kerjasama antara penyedia jasa untuk pembuatan alat. Desain alat penyemprot hand sanitizer sudah dibuat. Sudah melalui proses pembuatan alat penyemprot hand sanitizer. Dan juga sasaran utama alat penyemprot hand sanitizer adalah masyarakat umum. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang financial projection, adalah rancangan proyek anggaran finansial ketika akan baru memulai bisnis yang baru. Semua yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan suatu usaha bisnis akan direncanakan di dalam satu financial project, yaitu antara lain harga pokok produksi atau HPP. Bahan-bahannya meliputi sensor ultrasonik seharga 9.000, box untuk hand sanitizer yaitu 6.000, Arduino Nano atau Mega sebesar 35.000, kabel sebesar Rp3.000, motor servo 2 arah Rp15.000, botol hand sanitizer yaitu Rp20.000, baterai Rp4.500, baterai holder Rp7.500. Hasil penjumlahan keseluruhan biaya pembuatan hand sanitizer otomatis sebesar Rp100.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Terima kasih.